Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta mengucapkan selamat dan sukses Muktamar ke-34 NU di Lampung dengan tema 100 tahun NU Kemandirian Berkhidmat untuk Peradaban Dunia. Semoga sukses dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah di siang yang cerah ini kami berada di Surakarta, tepatnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kami sudah bersama Profesor Mudofir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Profesor Mudofir, bagaimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Yeah, alhamdulillah. Profes, nanti kita akan ngobrol santai tentang menyambut Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang akan dilaksanakan di Lampung. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia sudah berdiri pada tahun 1926, Prof. Dan akan masuk ke abad kedua nanti di 2026. Apa kesan menarik bagi Prof. Mudofir kepada Jamiah Nahdlatul Ulama? Kesan saya adalah bahwa organisasi massa ya Nahdlatul Ulama sudah punya kontribusi luar biasa justru sejak sebelum kemerdekaan. Jadi perannya luar biasa, menjadi obor ya bagi pendidikan bangsa Indonesia ketika cengkraman Belanda itu sangat kuat ya. Jadi kontribusinya bagi kemerdekaan, bagi pembangunan bangsa, bagi membangun moderasi beragama, NU telah memainkan peran penting dalam sejarahnya. Ya. Yeah. Yang kedua, Prof, melihat Nahdlatul Ulama dengan tradisinya itu tidak akan jauh atau melekat dengan tradisi atau karisma ulama dan para kiai. Nah, apa makna penting tradisi keulamaan di era digital ini, Prof? Nah, jadi keulamaan sekarang ini justru sangat penting ya untuk menyatukan, menjadi solidarity maker bagi umat atau bangsa Indonesia ketika justru informasi tidak tunggal. Orang memperoleh informasi dari media massa, dari platform-platform digital itu begitu beragam sehingga peran ulama menjadi sangat penting dan para ulama juga justru harus akrab dengan digital sehingga pesan-pesan keulamaan, pesan-pesan persatuan bangsa dapat tersampaikan kepada umat. Justru ketika ancaman perpecahan, ancaman konflik-konflik ya akibat hoax ya dan hate speech oleh media digital itu menjadi begitu luas, dan peran utama ulama adalah beralih dari yang konvensional ke digital. Itu penting sekali. Jadi ulama-ulama kita harus digali, diberi panggung nih supaya tidak kalah ya dengan berita hoax, dengan hate speech ya, dan para pendatang baru yang belajar tidak dari turos ya tapi dari digital sehingga mengancam ya kesatuan dan persatuan bangsa. Oke. Menarik ini, Prof, karena dunia digital pada saat ini tidak akan jauh dari yang namanya anak muda. Nah, bagaimana menurut Prof. Mudofir tentang anak muda dan digital di masa depan, khususnya anak-anak muda NU yang mana harus menopang membawa NU dan membawa para kiai itu ke dunia digital, Prof? Iya, digital adalah abad terbaik ya
Dan ini harus direbut oleh anak-anak muda NU. Untuk supaya apa? Supaya dia berintegrasi antara tradisi NU dan tradisi modernitas. Penggabungan inilah yang akan memungkinkan anak-anak muda ini sangat tepat dan berperan aktif di panggung dunia, ya kan. Dan tema dari muktamar adalah tadi ya peradaban ya. Luar biasa nih kalau sudah bicara peradaban adalah bicara soal modernitas, globalitas, digital yang menyangga nilai-nilai peradaban. Ini sudah temanya saja sudah luar biasa. Jadi kalau sudah bicara soal peradaban itu soal konflik sudah selesai itu. Soal infrastruktur digital harus sudah selesai. Karena peradaban ke depan adalah peradaban digital, di mana orang bisa tersatukan tapi juga bisa terpecah belah. Nah, anak-anak muda NU, pesantren-pesantren ini sudah harus memasukkan kurikulum digital ya beriringan dengan kitab-kitab kuning ya, dan pelajaran turos. Ini luar biasa ini penggabungan turos digital udah, di mana kesempatan anak-anak muda NU tidak lagi ke PNS ya kan, ketergantungan ke menjadi buruh-buruh tapi dia justru akan memimpin dengan gabungan ya kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Ini luar biasa ke depan. Oke, Prof. Dalam kerangka moderasi beragama, Prof. Ya. Apa peran pemuda NU gitu ya dengan perkembangan digital ini terkait dalam rangka membangun moderasi beragama dunia digital khususnya, Pak? Ya, jadi moderasi agama ya dibangun ya, melalui platform digital adalah membuat konten-konten yang moderat, ya kan? Mempromosikan demokrasi, mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian melihat kemanusiaan sebagai tujuan tertinggi dari pengabdian hubungan hablum minan nas, ya kan. Dan ini NU kan punya tradisi harmoni ya terhadap tradisi, dan ini bagus, punya DNA yang kuat untuk menjadi garda depan gerakan moderasi beragama. Dan ini sudah dibuktikan oleh generasi muda NU ya, bersama dengan komponen-komponen bangsa yang lain. Oke. Kemudian ini, Prof, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan mana bentar lagi akan masuk 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nah, apa pesan Prof Mudofir kepada generasi muda NU khususnya untuk meneladani Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ya, yang saya teladani ya, yang saya ingat dari pesan-pesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah menjaga tradisi ya. Kemudian tradisi ini diusung untuk menopang kemajuan-kemajuan. Kemudian yang kedua adalah kecintaannya kepada tanah air. Nah, dengan demikian sesungguhnya sumbangan NU baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan ini ada konsistensi, dan anak-anak muda ini diarahkan untuk melestarikan dan meningkatkan tradisi ini kan. Jadi kalau kita kenal al-muhafadzah al-qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah ya, ini sebuah konsep yang sangat tepat gitu kan. Jadi tahapan sekarang ini adalah memperbanyak ya wal ahdu bil jadidil aslah untuk merebut segmen-segmen ya, yang dikuasai ya di bidang digital oleh bangsa-bangsa lain. Ini era yang sangat tepat ya untuk kebangkitan di 100 tahun. Dan biasanya kalau 100 tahun kan ada mujahid baru ya kan. Ya mudah-mudahan mujahid yang digital ya. Oke. Terakhir ini, Prof, dalam muktamar ke-34 yang akan dilaksanakan di Lampung bulan ini, tepatnya 23 sampai 25 Desember nanti, Nahdlatul Ulama mengusung tema 100 tahun NU kemandirian dalam berkhidmat untuk membangun peradaban dunia. Apa pesan dan harapan Prof Mudofir
kepada Muktamar NU ke-34 nanti? Ya, mudah-mudahan Muktamar NU ke-34 ya di Lampung menghasilkan konsep-konsep kunci di dalam memainkan peran kepada persatuan bangsa, dan akhirnya NU mampu ya mengisi dengan penuh dedikasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi di Indonesia 45, Indonesia Emas itu NU dengan anggota sekitar 90 juta dan akan meningkat, itu harus menjadi pemain aktif ya, mengisi peran-peran yang strategis sehingga tidak justru menjadi beban negara ya. Jangan sampailah generasi NU menjadi beban negara karena misalnya soal pendidikan, soal literasi terhadap digital. Dia harus naik terus ya. Punya universitas-universitas terbaik, punya rumah sakit terbaik, memainkan peran civil society ya. Kemudian akses terhadap pendidikan juga memberikan ruang tumbuh. Ya, ini kan sudah kelihatan kan, generasi NU sudah naik menjadi pemimpin hampir di setiap bidang. Ini harus digenjot ini. Jadi 100 tahun harus menjadi momentum yang merupakan perkalian antara massa dan kecepatan ya. Lalu disebut momentum. 100 tahun kedua ya, itu harus ada peta jalan yang membekali generasi muda NU menemukan peran-peran baru yang jauh lebih penting dari yang sekarang dicapai. Baik, Prof. Ndofir, sebelum kami akhiri, Prof, mungkin ada kenangan unik, kenangan menarik ketika jenengan ngaji di Krapyak, Prof. Iya, saya ada saudara-saudara ya yang menjadi santri di Munawir ya, Pondok Krapyak. Jadi sepupu saya. Jadi waktu itu saya adalah santri dari Madrasah Aliyah program khusus. Kemudian ketika saya menjadi santri kalong ya, santri kalong ya, itu mencuri di hari Minggu dan Sabtu. Dan saya ngaji Kifayatul Ahyar sama Kiai Warson ya. Saya juga waktu ketika SMA membeli buku kamus ya, yang besar itu ya, Al-Munawir ya. Jadi kesan saya bagus lah menjadi santri di situ ya. Dan kemudian akhirnya saya kembali lagi ke Solo setelah itu. Jadi seandainya saya kuliahnya di Jogja, mungkin akan lebih banyak lagi berinteraksi dengan pesantren Al-Munawir ya. Yang terkenal dengan ini ya, nadom ya, fa'alu gitu ya. Itu sangat terkenal itu di kampung saya di Tegal ya. Dan saya hafal sampai lagunya dan seterusnya. Ini kenangan saya terhadap pesantren Al-Munawir ya. Ya mudah-mudahan lah legasinya terus tumbuh ya melalui pembaruan di aspek digital. Jadi kalau semua santri itu punya YouTube di Al-Munawir, barangkali itu akan mempercepat ini. Ya kan? Ada, Prof, di Al-Munawir. Ada ya, setiap santri punya. Oh, belum, artinya pondoknya, Prof. Nah, kalau pondoknya kan lembaga. Kalau setiap santri itu punya YouTube dan saling berlomba konten, oh luar biasa. Ada 14.000 misalnya kali 1.000 konten, itu kan mempromosikan ke jagat maya dipenuhi oleh Al-Munawir ya. Nggih, Prof. Ndofir, terima kasih atas waktunya, atas berbagi ilmunya. Ya, salam untuk keluarga di pesantren Al-Munawir. Nggih, siap, Prof. Jadi santri kalong yang punya ini ya, kesan ya, naik angkot itu. Siap, nggih. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi ngobrol santai kita dengan Prof. Ndofir, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Semoga apa yang kita obrolkan pada siang hari ini membawa manfaat, memberikan manfaat untuk kita semua.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.